Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, di sini ada dari Kompolnas, ada Bapak Khairul Anam. Terima kasih Pak Khairul, Pak Supardi sudah hadir juga mengikuti acara kegiatan kita, yaitu kegiatan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian terhadap terduga pelaku Aibda R. Alhamdulillah, hari ini sidang sudah terlaksana, dimulai dari jam 1 tadi siang dan selesai baru saja pukul 8:30, jadi cukup lama kegiatan tersebut. Dan putusannya adalah Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Demikian. Bapak si R ini banding atau gimana putusan ini? Untuk tadi disampaikan beliau akan banding. Jadi untuk banding beliau diberi kesempatan 3 hari untuk mengajukan kepada ketua sidang. Demikian. Dalam sidang R terbukti melakukan apa? Ya. Dalam persidangan dia terbukti melakukan apa? Yang bersangkutan ini yaitu saya melakukan perbuatan tercela, yaitu perbuatan melakukan penembakan terhadap sekelompok orang yang lewat atau kelompok anak yang sedang menggunakan sepeda motor tersebut. Kemudian untuk saat ini yang bersangkutan sudah mendapat putusan dari sidang tersebut. Kalau untuk selanjutnya mungkin ada dilakukan penahanan atau mungkin tidak? Masih tetap dilanjutkan penahanannya. Di sidang kode etik kan ada pembelaan ya, apa yang disampaikan oleh Aibda R ini ketika pembelaan? Itu nanti silakan nanti rekan-rekan bertanya kepada Bapak Kompolnas yang mengikuti sidang tadi. Untuk selanjutnya berarti sudah tersangka ya Pak, terus terkait proses hukum selanjutnya Pak? Saya lanjutkan ya, bukan hanya ini saja, saya informasikan bahwa hari ini sudah dilaksanakan gelar perkara terhadap kasus pidana terhadap Aibda R oleh Direktorat Kriminal Umum, dan yang bersangkutan sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Demikian. Itu per hari ini ya Pak ya? Ya, per hari ini. Kalau ditingkatkan kembali, putusannya seperti apa? PTDH. Ya. Pak, kalau alibi Polrestabes Semarang yang menyebut karena tawuran itu terbukti nggak dalam sidangnya? Ya, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Yang penting hari ini putusannya PTDH ya. Nanti pada saat proses sidang ulangi, pada saat proses penyidikan di Direktorat Kriminal Umum terhadap kasus pidana nanti akan bisa kita buka atau kita lihat bersama-sama. Pak, ini kan sidangnya terkesan tertutup ya, berbeda dengan kejadian yang di Solok ya, dibuka lebar-lebar proses PTDH ini atau proses kode etik ini. Kenapa di Polda Jateng sangat tertutup, kemudian tadi sempat ada semacam penyelamatan lah terhadap Aibda Rofik supaya tidak terekam kamera wartawan. Anggapannya seperti apa? Itu nanti Pak. Lah harus dari polisi Pak, ini kan di polisi Pak. Silakan nanti tanyakan kepada Kompolnas karena tadi yang beliau dari Kompolnas. Untuk saat ini silakan rekan-rekan bisa bertanya kepada beliau. Terima kasih. Semoga Pak Anam. Ya, pertama-tama kami mengapresiasi Polda ya dengan sidang etiknya dan penetapan sebagai tersangka. Kami diundang, kami datang, dan kami mengikuti prosesnya sejak awal sampai akhir. Kita pertegas lagi bahwa putusannya ada 3. 1 dinyatakan perbuatannya tercela, terus di Pitsus 14 hari, terus di PTDH. Itu putusannya tadi. Dan saya kira ini sesuai dengan harapan banyak orang. Nah, lebih jauh lagi soal pidana sudah tersangka ya Pak ya? Sudah tersangka hari ini juga penting gitu. Nah, 2 konteks ini sebenarnya mengajarkan pada kita bagaimana proses apapun yang terjadi yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang memang bisa di-challenge gitu ya. Nah, challenge-nya sesuai dengan prosedur hukum, salah satunya adalah etik. Nah, kalau dia memang melanggar etik ya seperti putusan Aibda R ini PTDH gedenya. Nah,
yang berikutnya, kalau dia melanggar pidana ya jadi tersangka. Nah, hari ini juga diputusin sebagai tersangka. Oleh karenanya kami mengapresiasi putusan tersebut. Dan ayo kita sama-sama terus gitu ya menjaga prosesnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Supardi. Pertanyaan tadi Pak, Yang soal tertutup, kemudian tidak Secara teknis sebenarnya memang ruangannya kecil. Ini secara teknis. Tadi teman-teman keluarga sebenarnya juga boleh masuk melihat prosesnya. Ya, khususnya bagaimana konstruksi peristiwanya, ya, termasuk kesaksian, termasuk juga keputusan. Nah, saya kira yang paling penting adalah ujungnya. Ya, ujungnya apa? Ujungnya adalah satu mekanisme sidang etik yang putusannya maksimal. Yang berikutnya memang ada soal keterangan anak-anak, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Supardi. Tapi saya kira dengan tadi ada masuk pendamping, ada masuk keluarga, ya, sampai terakhir saya kira itu juga terbuka. Pak, apakah memang Aibda Robik ngasih tahu alasannya di sidang kenapa dia menembak anak-anak itu? Layaknya persidangan, dia memang punya hak untuk melakukan pembelaan. Apa Pak itu pembelaannya? Ya, layaknya persidangan dia memang melakukan pembelaan sampai terakhir ketika dia mendapatkan putusan PTDH, putusan perbuatan tercela, dan 14 hari di Pitsus, dia juga mengajukan banding. Nah, apa argumentasinya dan sebagainya, ya saya kira biarkan pembelaan itu menjadi hak dia untuk menyampaikan. Tapi kan publik pengen tahu Pak pembelaannya dia apa? Iya, Kenapa tapi dia itu bisa menembak anak-anak? Tapi itu haknya dia yang nggak bisa kita lampaui. Ya, yang pasti dia sudah menyampaikan pembelaannya dan Majelis Komisi Kode Etik menyatakan bahwa pembelaannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan secara faktual, baik di CCTV karena tadi juga ditunjukkan CCTV-nya maupun kesaksian anak-anak gitu ya. Sehingga Majelis Kode Etik menyatakan perbuatan itu adalah tercela, ya, kena Pitsus 14 hari dan PTDH. Saya kira apapun pembelaan dari saudara Aibda itu adalah hak dia, tapi Majelis Kode Etik memilih, ya, kesaksian-kesaksian yang ada di dalam sidang kode etik tadi, terutama dari anak-anak dan sebagainya. Pak, apakah keluarga menerima hasil putusan ini atau ada ini lanjutan lagi? Saya kira ada keluarganya, bisa ditanya keluarganya. Kami tidak mewakili Berarti keluarga. ada ketidaksesuaian antara pembelaan si Aibda R ini dengan hakim itu ya? Secara umum, ya, dimanapun yang namanya persidangan, orang juga punya hak untuk membela diri. Itu hak asasi manusia. Ya, nah dia sudah membela dirinya dengan maksimal. Lah, tapi kan Majelis Kode Etiknya dia memilih argumentasi dan fakta-fakta yang lain. Nah, itu juga harus kita hormati. Kompolnas juga tidak bisa intervensi itu. Kami cuma melihat, memastikan prosesnya dengan baik, ya, swing arm principle dalam konteks independent of judiciary juga berjalan. Ya, haknya para korban menyampaikan faktanya, ya, haknya terduga pelaku juga menyampaikan pembelaannya. Nah, tadi kami juga lihat itu. Nah, ujungnya adalah ternyata Majelis Kode Etik memilih untuk memutuskan bahwa ini perbuatan tercela, 14 hari Pitsus dan PTDH. Pak, ada perbedaan kronologi di peristiwa ini. Pertama disampaikan Kapolres status membela diri segala macam. Bagaimana Kompolnas menanggapi? Tadi semua soal diungkap di persidangan, ya, termasuk juga kesaksian dari anak-anak, termasuk juga kesaksian dari atasan Aibda Robik juga. Ya, saya kira majelis hakim memilihnya adalah majelis komisi etiknya memilih bahwa itu perbuatan tercela, 14 hari Pitsus dan PTDH. Selain dari Kapolres tahun
Tapi soal tawuran dan perbedaan kronologi versi dari Kapolres sendiri itu terbukti nggak di putusan? Semua cerita soal peristiwa tadi, baik peristiwa yang ada di CCTV Alfamart maupun yang melatar belakanginya, tadi juga diperiksa sama Majelis Kode Etik. Putusannya gimana Pak? Gimana Pak yang dijadikan alasan? Putusan dari Majelis Kode Etik mengatakan ini perbuatan yang menembak itu tercela. 14 hari Bitsus dan PTD. Yang narasi soal tawuran itu terbukti apa Yang dia melerai tawuran itu Pak, terbukti tidak? CCTV yang juga beredar ya di publik, terutama juga pasca di Komisi 3, tadi juga diuji dalam sidang etik tersebut. Saya kira sebagai satu proses untuk menguji substansi tadi berjalan sangat baik. Terutama juga dilihat oleh anak-anak, oh ini begini itu menurut kami itu dalam konteks independent of judiciary itu memenuhi unsur itu. Yang paling memberatkan berarti buktinya CCTV penembakan itu ya? Yang apapun ya, mau yang paling memberatkan dan sebagainya, yang pasti tidak hanya CCTV yang jadikan rujukan, tapi kesaksian beberapa anak itu jadi rujukan. Pak, itu lulus psikologi nggak sih Pak untuk Sendri Robik itu? Mau coba? Oke, kalau penjelasan tadi sebenarnya sudah lama ini dijelaskan kalau lulus gitu ya. Tapi kan soal Senpi ini kan tidak hanya soal lulus dan tidak lulus tes psikologinya, lebih kompleks lagi. Ya ini soal paradigma bagaimana kita penggunaan senjata dalam konteks civilian action gitu. Kan itu kan berbeda dengan soal-soal yang lain. Nah ini yang secara umum nggak hanya kasus ini, kami juga mendorong satu saran kebijakan kepada Pak Presiden, karena Kompolnas ini laporannya kepada Pak Presiden itu untuk melakukan satu upaya pendekatan penggunaan senjata yang jauh lebih humanis. Ya termasuk misalnya non lethal weapon jadi non lethal weapon. Gampangannya begini. Kalau ngadepin huru hara misalnya ya pakainya jangan pakai senjata mematikan. Misalnya cukup pakai teaser misalnya. Nah, teaser itu bisa kejut atau bisa pakai bius gitu ya, sehingga memang tidak mematikan. Tapi kan itu udah wacana lama Pak. Dengan kejadian ini apa jadi bisa diwujudkan? Apapun itu wacananya ya, mau lama kayak mau baru ya, yang pasti ayo ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama untuk mendorong itu agar terwujud. Sebenarnya penggunaan teaser itu di beberapa kepolisian dipakai, walaupun belum maksimal karena memang harganya juga mahal. Artinya akan ada evaluasi besar-besaran terkait dengan penggunaan Senpi. Meneruskan evaluasi bagaimana mendudukkan penggunaan senjata yang jauh lebih humanis. Jadi tidak bisa dikasih tahu ke pembelaan kan dia sudah dihakimi publik itu untuk membela diri. Yuk, ya tanya Robik. Saya kan kami Kompolnas bukan pengacaranya Robik. Bisa melakukan iya Pak. Robik punya hak untuk melakukan pembelaan diri. Minimal tadi di sidang sudah menyampaikan pembelaannya sampai akhir, bahkan dia juga menolak ya putusan dan dia mengambil sikap untuk banding. Makanya dikasih waktu 3 hari ya. 3 hari. Gitu. Setidaknya kita tahu apa pembelaannya sedikit aja Pak. Pembelaannya dia. Nah, saya kira sudah disampaikan oleh Robik di mekanisme yang formal dan itu haknya dia. Tapi tidak bisa dihasilkan oleh publik gimana Pak? Kami tidak mewakili Robik. Terima kasih Pak. Oke. Dari kepolisian Kalau kita melihat isi putusannya di mana Pak? Ya nanti kita akan sampaikan melalui informasi ya. Informasi nanti putusannya seperti apa nanti akan disampaikan. Pak Alvin, mungkin dari kepolisian Pak tadi bisa menjelaskan Pak kan sempat ikut ya Pak mungkin dari Aida Robik itu pembelaannya apa Pak? Sedikit aja Pak. Saya nggak ikut seluruhnya, saya pada akhirnya aja. Jadi saya kira cukup ya, kesimpulannya beliau mendapat vonis PTDH. Oke, terima kasih.